أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah Ibn Aqil, Alfiyah bin Malik bisyarah Imam Ibn Aqil rahimahumullah, sampai perkataan beliau, wa fi abin wa taliyaihi yanzuru wa qasruha min naqsihinna azharu. Ini bait yang ke-30. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang pembahasan asma sittah, sampai dalam pembahasan lafaz abun, akhun, dan juga lafaz hamun.
Dalam pertemuan sebelumnya kita menyampaikan bahwa untuk lughat naqs untuk 3 lafaz ini, abun, akhun, sama hamun, untuk lughat naqs itu yang dur, artinya langka, terpakai cuma dia langka. Lughatun naqs di sini bagaimana? Dalam pertemuan sebelumnya juga telah saya sampaikan bahwa lughatun naqsi itu adalah saat tanda-tanda i'rab yang berupa alif, yang berupa ya, yang berupa wawu yang ada pada asma sittah dihilangkan, sehingga saat dikatakan jaa abuhu menjadi jaa abuhu. Kita perhatikan di papan tulisnya, ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Sebentar kita keluarkan dulu papan tulisnya ya ikhwan, sebentar. Tadi kelupaan untuk tentang 3 lafaz ini sambil ditunggu loadingnya insyaallah. 3 lafaz ini yaitu lafaz abun, akhun, sama hamun. Ini nanti ada 3 lughat. Ada 3 bahasa yang bisa digunakan untuk membahasakan 3 lafaz ini. Yang pertama kemarin sudah kita bahas adalah lughatul itmam. Lughatul itmam. Kemudian yang kedua adalah lughatun naqsi. Kalau lughatun naqsi tadi itu wawunya dihilangkan, ya-nya dihilangkan. Sebentar, udah muncul belum? Alhamdulillah, perhatikan sebentar. Masyaallah. Sebentar, kita setting dulu biar enak dipandang. Sebentar. Sudah pas insyaallah. Perhatikan. Semoga muncul di layar monitor insyaallah. Silahkan diperhatikan di sana. Kalau seandainya dalam keadaan normal, untuk lafaz abun, akhun, sama hamun itu adalah saat rofa ditandai dengan wawu. Misalkan lafaz jaa abuka, jaa abu, afwan, masyaallah. Jaa abuka. Allah alam kelihatan doang enggak? Jaa abuka, jaa akhuka, jaa hamuka. Ada wawu di situ. Ada wawu di situ. Jaa abuka, ra'aitu, masyaallah, ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Kita perhatikan di sini lafaz abun saat rafa ditandai dengan waw, saat nasab ditandai dengan ya, saat jar ditandai dengan alif. Inilah yang disebut sebagai lughatul itmam. Lughatul itmam. Ada lughah yang kedua dan ini hukumnya adalah yang dur, kata beliau. Wa fi abin wa taliyaihi yanzuru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Perhatikan untuk lughatul naqsi, perhatikan ini jaa abuka, ra'aitu abaka. Sebentar, ini jaa abuka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abika. Ini yang disebut sebagai lughatun naqsi, artinya huruf wawu ataupun alif ataupun ya dihilangkan, dikurangkan dari lafaz abun wa taliyaihi dan juga 2 lafaz akhun ataupun lafaz hamun. Ini yang disebut sebagai lughatun naqsi. Wa qasruha min naqsihinna asyharu. Sedangkan lughatul qasri itu lebih masyhur daripada lughatun naqsi yang ada pada contoh yang telah dituliskan di situ. Allah alam, sebentar. Afwan, kelupaan nampilin papan tulis. La haula wala quwwata illa billah. Kita perhatikan ya akhwat, ya ikhwah. Jaa buka. Ini adalah lughatul itmam, ada huruf wawunya. Ra'aitu abaka juga lughatul itmam. Wa marartu bi abika juga lughatul itmam. Karena wawu disebutkan
ya disebutkan, alif juga disebutkan sebagai tanda i'rabnya. Saat tanda-tanda i'rab tersebut yang berupa alif, yang berupa wawu, yang berupa ya dihilangkan dari lafaz abun ataupun akhun ataupun hamun, maka ini yang disebut sebagai lughatun nafsi, Tetapi kalau dibuat perbandingan, kira-kira lughatun nafsi untuk lafaz abun, akhun sama hamun dan juga lughatul qasri ini banyakkan mana? Maka yang lebih masyhur adalah lughatul qasri ashhar. Lughatul qasri ashhar. Sebagai contohnya bagaimana kalau seandainya lafaz ini dibuat lughatul qasri, kita perhatikan, maka lughatul qasri di situ yang dimaksudkan adalah tidak ada perubahan dari segi i'rab lahiriahnya. Karena semuanya dalam bentuk alif. Rafa ditandai dengan alif sebagaimana isim masyhur, nasab ditandai dengan alif, ataupun jar juga ditandai dengan alif. Bukan ditandai dengan alif maksudnya, tapi adalah diharokati dengan harokat muqaddarah. Saat rafa ada alifnya, saat nasab ada alifnya, dan saat jar juga ada alifnya. Sehingga kalau seandainya dituliskan ya akhwat, ya ikhwah sekalian rahimakumullah, sekarang perhatikan, jaa abaka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abaka. Ini yang disebut sebagai lughatul qasri. Ini termasuk lughat yang masyhur dalam masalah asma sittah, khususnya untuk lafaz abun, kemudian lafaz akhun, kemudian lafaz hamun. Ini adalah dinisbatkan kepada lughat Bani Harith, kemudian Khaz'am, dan juga lughat Bani Zubair, dan juga lughat Bani Zubair. Dan juga ada suatu hadisnya ada sahih dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disampaikan dalam perangan Badar, Nabi Muhammad beliau mengatakan, ma sana'a Aba Jahlin, ma sana'a Aba Jahlin, perhatikan, ma sana'a, kita geser ke atas sebentar, ma sana'a Aba Jahlin, perhatikan, apa yang diperbuat Aba Jahl dalam perangan Badar. Ini kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Madza sana'a Aba Jahlin. Dalam lafaz ini memperhatikan bahwa lafaz Aba Jahlin dia sebagai fa'il. Kalau seandainya menggunakan lughatul itmam, maka bahasanya adalah Abu Jahlin. Adalah Abu Jahlin karena menjadi suatu fa'il. Ini adalah asma sittah pada umumnya. Tetapi dalam contoh tersebut, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ataupun dalam sebuah di sini yang dituliskan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah, di situ Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan madza sana'a Aba Jahlin. Sehingga di situ saat dalam keadaan rafa untuk lafaz abu itu menggunakan lughatul qasri, yaitu dengan dhammah muqaddarah al-alif, yaitu dengan menggunakan dhammah yang dikira-kirakan di atas huruf alif, mana'u dzuriha ta'dzur, terlarang untuk menampakkannya karena mustahil alif bisa menerima suatu harokat. Ini untuk sekarang silakan langsung diperhatikan dalam syarahnya ya ikhwah. Silakan diperhatikan langsung dalam syarahnya. Ini di halaman berikutnya. Sebentar kita scroll terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang kebetulan belum sempat ataupun belum ada rezeki untuk membeli kitabnya, perhatikan di halaman 49 untuk cetakan yang kitab yang Anda perlihatkan di layar monitor. Yang perhatikan wa asyara biqaulihi, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau. Wah, ini belum pas. Sebentar. Kita geser sebentar. Nah. Wa asyara biqaulihi wa asara al-musannif biqaulihi, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau wa fi abin wa taliyaihi yanzuru wa qasruha min nafsihin nasharu ila al-lughatain al-baqiyatain fi abin wa taliyaihi wa huma akhun wa hamun. Jadi dalam bait ini musannif rahimahullah beliau menyebutkan dua lughat yang belum disebutkan di awal untuk pembahasan lafaz abun dan juga lafaz hamun dan juga lafaz akhun.
Dalam bait ini beliau menyebutkan dua lughah yang belum disebutkan sebelumnya. Fa'idah lughatain, dan salah satu di antara lughah tersebut itu adalah lughatun naqsi, adalah an-naqsu wal hadful wawi, yaitu ditandai dan pembuangan wawu. Huruf wawunya dibuang yang ada pada lafaz abun, abuka dibuang wawunya menjadi abuka, dan juga akhuka menjadi akhuka, dan juga abika menjadi abika. Ini pembuangan huruf wawu ataupun alif ataupun huruf ya-nya. Wal i'rab, kalau seandainya ya akhwah, ya ikhwah sekalian, kalau seandainya wawu dibuang, alifnya juga dibuang, ataupun ya-nya juga dibuang. Kalau semua dibuang, tiga hal ini dibuang, sedangkan tiga hal ini merupakan tanda i'rab untuk lughatul itmam. Terus bagaimana tanda i'rabnya ditandai dengan apa? Seandainya tiga huruf yang telah dibuang, maka menggunakan dengan tanda i'rab yang berupa harokat al-zahirah, harokat yang nampak, yang bisa kita baca dan juga bisa kita tuliskan. Di situ perhatikan di papan tulisnya. Tadi ini untuk ini yang pertama ini yang disebut sebagai lughatul itmam. Ataupun langsung tuliskan itmam. Yang kedua di sini adalah naqsi. Yang ketiga adalah qasri. Afwan, perhatikan di papan tulisnya. Perhatikan di papan tulisnya. Perhatikan untuk baris yang pertama ini yang disebut sebagai lughatul itmam. Sedangkan baris yang kedua disebut lughatul naqsi, yang ketiga adalah lughatul qasri. Sehingga ya ikhwah, saat huruf wawu yang ada di sini, perhatikan yang ada pada lafaz abuka dibuang. Kemudian pada lafaz ro'a abaka juga dibuang. Pada lafaz abika juga yakni dibuang. Maka yang terjadi adalah pada bait ataupun pada baris yang kedua menjadi ja'a abuka, ra'aitu abaka, wa marartu bi abika. Ini adalah untuk terjadinya suatu lughah saat lughatul itmam ditiadakan tandanya yang berupa wawu ataupun alif ataupun ya dibuang, yang tersisa adalah tinggal harokat saja. Dan harokat tersebut yang berada di atasnya huruf ba, baik dhammah, baik fathah ataupun kasrah, dia berfungsi sebagai tanda i'rabnya. Berarti i'rab zahirah, bukan wawu lagi. Wawu ataupun alif ataupun ya, dia itu menjadi tanda i'rab saat wawu ataupun alifnya ataupun ya-nya diadakan di sana, ditetapkan di sana. Kalau seandainya alif kemudian ya kemudian huruf wawu ditiadakan, maka tanda i'rabnya adalah sisa yang ada pada lafaz tersebut. Sebentar, ini apakah kelihatan videonya? Maka yang alhamdulillah masih jalan. Maka yang tersisa adalah harokat sepeninggal wawu ataupun alif ataupun huruf ya. Sehingga yang terjadi adalah pada baris yang kedua itu ja'a abuka. Maka nanti tanda i'rabnya jadi begini ya akhwat sekalian, untuk pengharapannya ja'a abuka fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi, jadi fa'il dan hukumnya adalah rafa', wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal ba' ataupun 'ala akhirih. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah, kelihatan dhammahnya. Bisa kita baca dan bisa kita tuliskan. Artinya tampak di situ. Abuka, kemudian ra'aitu abaka maf'ul bihi mansub wa alamatun nasbi fathah zahirah 'ala akhirih. Kemudian bi abika majrur bil ba wa alamatun jarrihi kasratun zahiratun 'ala akhirih. Li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah isim mufrad. Menjadi isim mufrad beda dengan penghirapan yang pertama. Disebutkan yang pertama ja'a abuka fa'il marfu' wa alamat rafi' al-waw li'annahu min asma'i sittah, karena dia termasuk asma sittah. Sedangkan yang kedua penghirapannya adalah li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah isim mufrad, yang mana isim mufrad saat rafa ditandai dengan dhammah.
Lirafi minha dhammatun wa alif katakan nunun sabitun lam hadits. Fa dhammu fi ismin mufradin. Jadi dhammah itu berada pada isim mufrad yang disebutkan dalam oleh Imam Al-Imriti rahimahullah. Bisa muttasil al-musannif. Kemudian perhatikan yang setelahnya ya ikhwah. Tadi ini sebentar. Kita kembali ke PDF-nya. Silahkan perhatikan. Wal i'rab bil harakat adh-dhahirah 'ala al-ba' wal kha' wal mim. Jadi i'rabnya sepeninggal huruf wawu yang dibuang ataupun alif yang dibuang ataupun ya yang dibuang. Mereka bertiga ini adalah sebagai tanda i'rab. Saat tanda i'rab pada lafaz abuka, akhuka ataupun abaka ataupun abika dibuang, maka tanda tersebut digantikan dengan menggunakan tanda asli yang berupa harokat. Di sini beliau mengatakan wal i'rabu bil harakat adh-dhahirah. I'rabannya adalah dengan harokat yang kelihatan, yang zahir 'ala al-ba. Ini untuk contoh lafaz abuka. Untuk contoh lafaz abuka. Kemudian wa 'alal kha ini untuk contoh lafaz akhuka, dan juga wa 'alal mim ini untuk contoh lafaz hamka. Nahwu hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha. Ini berarti wawunya dibuang, sehingga yang tersisa adalah harokat-harokat di atasnya huruf ba, di atasnya huruf kha, dan di atasnya huruf mim. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Ini sangat mudah untuk kita pahami insyaallah. Wa alaihim qauluhu, dan menurut lughat ini, menurut bahasa ini, yaitu lughatun naqsi, adalah perkataan seorang syair. Perkataan seorang syair, hal adzal bait li Ru'bah bint al-Ujaj. Beliau mengatakan, bi abihi tada adiyun fil karam. Sebentar, ini halaman berikutnya. Sebentar. Kemudian, bi abihi tada adiyun fil karam wa man yushabihu abahu fama dhalam. Al-mahal syahidnya, pokok pembahasan dalam lafaz ini, dalam syair ini adalah pada lafaz bi abihi abahu. Bi abihi sama lafaz abahu. Mestinya kalau seandainya menggunakan lughatun naqsi, lughatul itmam adalah bi abihi. Kemudian yang lafaz berikutnya dalam bait setengah berikutnya adalah abahu. Di sini bi abihi tada adiyun fil karam. Jadi kepada ayahnya Adi bin Hatim, beliau mencontoh dari Adi bin Hatim, beliau mencontoh ayahnya dalam hal kedermawanan. Wa man yushabihu abahu fama dhalam. Dan barang siapa yang menyerupai ayahnya, maka dia tidak menzalimi ibunya. Maka dia tidak menzalimi ibunya. Seorang anak yang serupa dengan ayahnya, baik dari segi karakternya ataupun bahkan dari segi muka-mukanya, maka dia tidak berbuat zalim terhadap ibunya. Sedangkan kalau misalkan seorang anak dari seorang ibu dan juga seorang ayah, si anak ini tahu-tahu dia serupa dengan tetangganya, mungkin nanti terjadi suatu kezaliman. Karena kenapa? Mungkin si anak ini akan dikira bahwa anak ini adalah anak seorang tetangga, sehingga menzalimi ibunya. Sehingga di sini dikatakan bahwa seorang anak yang menyerupai ayahnya dari segi karakternya, di sini adalah dari segi kedermawanannya, ataupun nanti mungkin dari kalau dibuat kiasan yang lain, dan menyerupai dari segi wataknya, dari segi bentuk mukanya, rupa paras wajahnya, maka bukanlah suatu perbuatan zalim. Jadi fama zalam ai fama zalama ummahu, dia tidak menzalimi ibunya. Jadi dalam bait syair ini pokok pembahasannya adalah pada lafaz bi abihi. Mestinya bi abihi kalau seandainya menggunakan lughatul itmam disertai dengan ya. Ataupun yang dalam setengah bait berikutnya wa man yushabihu abahu fama dhalam. Mestinya kalau seandainya menggunakan lughatul itmam adalah abahu. Tapi berhubung dalam syair ini itu menggunakan lughatun naqsi. Lughatun naqsi ini merupakan di antara dalil bahwa termasuk lughah yang diperbolehkan dan termasuk lughah
dalam pembahasan asma sittah adalah di saat kita menghilangkan huruf wawu ataupun alif ataupun ya dari tanda-tanda i'rabnya sehingga menjadi abuhu sama abihi. Kemudian kita lihat perkataan beliau Asy-Syarih rahimahullah, wa hadhil lughatu nadiratun fi abin wa taliyaihi. Jadi wa hadhil lughah maksudnya lughatun nafsi itu nadiratun, itu langka. Kalau langka boleh, cuma langka penggunaannya. Tidak banyak orang-orang Arab yang menggunakannya untuk lafaz abun dan juga dua lafaz akhun sama hamun. Walihada, oleh karena itu musannif rahimahullah beliau berkata dalam syairnya, dalam baitnya, wa fi abin wa taliyaihi yanzuru, yaitu dalam lafaz abun dan juga dua lafaz yang menyerupai lafaz yang menyertai lafaz abun, yaitu lafaz akhun sama hamun. Ay yang durun naqsu. Artinya saat dikatakan dalam baitnya yang duru di situ, yang langka itu apa? Adalah an-naqsu. Berarti lughatun naqsi untuk tiga lafaz ini, abun, akhun sama hamun itu adalah langka. Wa lughatul ukhra, sedangkan bahasa yang lainnya ataupun lughah yang lainnya untuk lafaz abun, akhun dan juga lafaz hamun ay yakuna bil alifi, yaitu dengan menggunakan alif untuk semua i'rab, untuk semua keadaan. Berarti saat rafa huruf alifnya ada, jaa abaka, dan saat nasab huruf alifnya juga ada, raaitu abaka. Kemudian saat jar alifnya juga ada, wa marartu bi abaka. Tadi yang telah kita buat contoh dalam papan tulis nahu. Contohnya di sini, hadza abahu wa khahu wa hamaha. Mestinya kalau seandainya lughatul itmam adalah hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha. Tapi berhubung contoh ini adalah diperuntukkan untuk lughatul qasri, sehingga baik rafa ataupun nasab ataupun jar masih semuanya ada alifnya. Terus kalau ada alifnya, pengirapannya bagaimana Ustaz? Pengirapannya nanti menggunakan i'rab sebagaimana isim maksur, yaitu suatu isim yang diakhiri dengan alif maksurah, yang diakhiri dengan alif lazimah, dengan alif lazimah. Saat rafa ditandai dengan dhammah muqaddarah, saat nasab ditandai dengan fathah muqaddarah, dan saat jar ditandai dengan kasrah muqaddarah. Sehingga untuk lafaz ini abahu, hadza abahu khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, dhammah yang dikira-kirakan alal alifi, di atas huruf alif, mana nuzuriha ta'adzur, terlarang untuk menampakkannya karena ta'adzur. Ta'adzur artinya mustahil alif bisa menerima harokat, li'anna al-alif la taqbalu harokat abadan, karena alif itu selama-lamanya dia tidak mungkin bisa menerima suatu harokat. Dipaksa apapun juga dia tidak bisa menerima harokat. Sehingga saat mestinya alif itu di atasnya, di atas ataupun di posisi alif tersebut ada dhammahnya, maka dhammahnya tidak bisa ditampakkan. Itu adalah aturan bahasa Arab. Kita lihat setelahnya, wa raaitu abahu wa akhahu, dan ana melihat ayahnya, wa akhahu wa hamaha. Itu juga menggunakan fathah muqaddarah. Di sini berarti ya, wa raaitu abahu, dia bukan dengan tanda nasab yang berupa alif. Karena saat ini kita bicara masalah lughatul qasri. Sehingga saat disebutkan raaitu abahu, pengirapannya bukanlah abahu maf'ul bihi mansub wa alamatun nasbihi al-alif li'annahu min asma'i sittah, bukan. Karena saat ini kita bahas adalah lughatul qasri. Sehingga nanti pembahasannya adalah abahu maf'ul bihi mansub wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun, yaitu alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah. Mana nuzuriyah ta'adzur. Jadi sama semuanya, alasannya adalah ta'adzur. Begitu juga untuk contoh yang ketiga, wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamaha. Wa alaihi, perhatikan, wa alaihi qaulu syair. Ini masih kurang 4 menit insyaallah. Dan pada atau atas lughah ini, seorang syair dia berkata, inna abaha wa aba. Sebentar, ini halaman berikutnya. Inna abaha, sesungguhnya bapaknya, wa abaha, dan bapaknya bapak, berarti kakeknya. Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi
ghayataha. Mereka semuanya telah mencapai puncak keluhuran, keluhuran. Inna baha, ini mahal syahidnya adalah pada lafaz abaha yang ketiga. Aba yang pertama, wa aba ini yang kedua, berarti abaha. Berarti untuk di akhir bait dari setengah bait yang pertama abaha di sini. Kelihatan enggak Allah alamin? Nah, kelihatan alhamdulillah. Jadi mahal syahidnya, pokok pembahasannya adalah lafaz abaha, yaitu yang ketiga. Satu ini aba yang setelah lafaz inna. Kemudian yang kedua adalah wa aba, sedangkan yang ketiga adalah aba. Itu adalah pokok pembahasannya. Mestinya adalah aba abiha. Kalau seandainya menggunakan lughatul itmam, karena dia sebagai mudhaf ilaih untuk asma sittah ditandai dengan huruf ya. Mestinya begitu kalau seandainya menggunakan lughatul itmam. Tapi berhubung di sini pembahasannya adalah pembahasan dari segi lughatul qasri, maka saat jar pun ada huruf alif bisa di sana. Maka untuk tanda jarnya bagaimana? Berarti wa alamatu jar'i kasratun muqaddaratun 'alal alif. Berarti di situ tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah ala akhiri, itu aja. Ala akhiri. Jadi tanda jarnya adalah kasrah yang dikira-kirakan di akhir kalimatnya. Qad balagha fil majdi ghayatah. Alhamdulillah selesai. Sebentar. Nanggung masih bukan satu bait, kita selesaikan sampai akhir paragraf. Sebentar. Ini nanggung masih 1 menit insyaallah. Kita akan cepetin. Fa alamat rafi wa nasb wal jar harakatun muqaddaratun 'ala alif. Jadi alamat rafa'nya adalah ada juga nasab dan juga jarnya adalah harokat yang dikira-kirakan di atas huruf alif. Karena tuqaddar fil maqsur, sebagaimana dikira-kirakan semua harokat i'rab adalah dalam isim maqsur. Wa hadhihi lughah ashharu min an-nafsi. Jadi lughatul qasri itu lebih masyhur daripada lughatul nafsi. Wa hasil ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin thalath lughat. Dan hasilnya, natijahnya, kesimpulannya bahwa untuk 3 lafaz ini, abun, akhun, sama hamun, itu ada 3 lughat. Asyharuha, yang paling masyhur, takunu bil wawi saat rafa, wal alif saat nasab, wal ya saat huruf saat jar. Ja abuka wa akhuka wa hamu. Ja akhuka wa akhuka wa ra'aitu akhaka wa marartu bi akhika. Wawu saat rafa, alif saat nasab, kemudian ya saat huruf saat dalam keadaan jar. Wasaniyatu mutlaq bil alif mutlaqan. Ini lughat yang kedua, yaitu dengan alif secara mutlak sebagaimana isim maksur. Jaa abaka, raaitu abaka, wa marartu bi abaka. Sedangkan lughat yang ketiga adalah an tuhzafa minhal ahrufus tsalatsa. Jadi yang lughat yang ketiga ini adalah dikalahkan kemasyhurannya dengan lughatul qasri. Berarti yang ketiga ini adalah lughatul nafsi. Antuhzafal ahrufus tsalatsa. 3 huruf tadi itu, alif ataupun wawu ataupun ya, itu dibuang, dihapuskan semuanya. Wa hadza nadirun, tapi ini hukumnya adalah nadir, langka. Wa anna fi hanil lughatain, dan kesimpulannya untuk lafaz hanu itu ada 2 bahasa saja. Yang pertama adalah lughatun nafsi. Hadza hanuka. Ini yang masyhur. Wa tsaniyatul itmam. Sedangkan yang kedua adalah lughatul itmam. Hadza hanuka. Wawunya disebutkan. Ra'aitu hanaka, alifnya disebutkan. Wa marartu bihanika, huruf ya-nya juga disebutkan saat dalam keadaan jar. Tapi perlu diketahui, kata beliau di sini, wa huwa qalil. Ini adalah sedikit. Alhamdulillah selesai untuk bahasan bait yang ke-30. Insyaallah dalam pekan depan kita bahas untuk bait yang ke-31. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan semoga semangat untuk menuntut ilmu syar'i agama Islam terus ada dalam diri kita insyaallah, nyantri sampai mati insyaallah. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen ya, ikhwah.